Perkenalkan, nama saya Tivina Boko, NIM 20120156 dari kelas C. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, mempresentasikan hasil kerja UTS dari mata kuliah komputasi bergerak. Teori keamanan komputasi bergerak. Cybercrime, kejahatan dunia maya atau internet. Kejahatan pada dunia maya sudah bukan menjadi hal yang sejak berkembangnya teknologi. Banyak para hacker yang menggunakan kemampuannya untuk melakukan hal yang merugikan orang lain, dan itu semata hanya untuk kepuasan mereka saja atau dengan modus finansial. Keamanan platform smartphone. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kini orang-orang melakukan aktivitasnya mereka menggunakan para perangkat yang bisa dibawa kemana saja. Dua, yaitu smartphone. Jadi bisa dikatakan kalau smartphone untuk sekarang ini adalah sebuah perangkat yang selalu melekat dengan aktivitas manusia. Hampir semua orang memiliki smartphone dengan aplikasi dan fitur yang berbeda-beda. Dengan banyaknya fitur dan aplikasi tersebut, smartphone sekarang komputasinya hampir sama dengan komputer. Ketiga, perangkat-perangkat tersebut yaitu menelpon, mengirim pesan atau SMS, mengirim pesan atau email, chatting internet, browsing, GPS, game, menyimpan gambar atau video, serta menjalankan aplikasinya. Dengan aktivitas tersebut, maka kita lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi yang bermacam-macam. Yang berikut untuk itu bukan berarti kita bebas dari yang namanya kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut cybercrime, atau karena itu keamanan perangkat kita itu perlu diperhatikan karena kita memiliki data-data atau aplikasi yang harus dijaga. Keamanan platform. Namun banyak sekali cara yang dilakukan para hacker untuk menyerang perangkat kita, antara lain melalui aplikasi chatting, melalui pesan, dan melalui panggilan tidak diketahui atau mengirim URL video. Lalu dari sana hacker akan mendapatkan informasi celah keamanan smartphone melalui SMS dan MMS yang disertai kode khusus yang secara otomatis masuk juga ke dalam chat. Untuk perangkat Android bisa melalui sertifikat. Ini memungkinkan plugin pihak ketiga untuk menduplikasi layar perangkat dan melakukan tindakan ke perangkat melalui kunci sidik jari. Atau hacker ini akan masuk melalui internet lalu menyisipkan kode untuk mencuri data dari sidik jari melalui aplikasi baterai, karena aplikasi baterai bisa meneliti semua data yang kita miliki di perangkat kita, mulai dari aplikasi yang berjalan, cuki, atau dan lain-lain. Namun berikut adalah skenario serangan terhadap yang pernah terjadi pada smartphone. Yang berikut, attacker membuat sebuah website yang mengundang user untuk membuka website. Pertama, pada aplikasi tersebut akan tersedia di sebuah halaman untuk mendownload sebuah aplikasi yang sudah ditanamkan malware. Website tersebut didesain semenarik mungkin agar user tertarik untuk mendownload. Setelah user mendownload aplikasi tersebut, smartphone sudah terisi malware yang otomatis membuat hacker bisa melakukan kejahatan apa saja. Dari contoh serangan dan skenario serangan yang mengancam smartphone kita, maka kita perlu untuk mengetahui celah keamanan yang ada pada perangkat kita. Berikut ini adalah celah yang mungkin ada pada smartphone kita. Data Indonesia pelaku kriminal di dunia maya menurut jenis kelamin.
Jenis-jenis cybercrime. Pertama, pencuri data. Aktivitas yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komisi karena ada pihak yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal karena masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada suatu lembaga atau perusahaan. Cyber teroris merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi negara-negara besar di dunia termasuk Indonesia. Hacking merupakan tindakan berbahaya yang sering dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya mengincar celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang berikut, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan kartu kredit memiliki orang lain para karder atau pelaku carding, atau biasanya menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online, kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga murah agar mendapatkan keuntungan. Yang berikut, sniffing adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dengan jaringan yang bertujuan untuk mencari data-data pribadi atau akun yang bersifat pribadi. Yang berikut, destructive device adalah tindakan untuk merusak perangkat seseorang agar tidak bisa digunakan. Berikut, password target digunakan untuk mendapatkan akses ke suatu bukti dalam bentuk digital di mana akses tersebut sudah ditutup atau dibatasi. Teori review aplikasi security antivirus. iOS, Android. Smartphone saat sudah menjadi kebutuhan mendasar, maka pengembang yang membuat aplikasi agar pengguna dapat nyaman saat menggunakannya, yang sampai lupa diperhatikan faktor keamanan perangkatnya. Saat ini memang sudah ada teknologi sidik jari di semua smartphone Android, tapi tidak semua orang memiliki fitur tersebut. Jadi, mereka yang memiliki sandi atau pola untuk melindungi ponsel mereka, masalahnya sebagai orang tidak serius dalam menjaga keamanan ponsel mereka, sehingga hasilnya mudah dibajak oleh para hacker. iOS, Android. Defender atau bahasa Inggris Defender, pelindung atau keamanan aplikasi yang dirancang untuk melindungi ponsel Anda terhadap aktivitas telepon dan diinstal pada ponsel atau aplikasi. Hak cipta perangkat lunak antivirus Defender dari Google juga melindungi ponsel dari melanggar dan diinstal pada ponsel Anda virus dan aplikasi Defender telah diunduh lebih dari 130 juta perangkat pintar menjalankan sistem operasi Android. Aplikasi menerima perangkat tertinggi dari AF sampai tes Institute. Kedua, membuat Defender mengunci layar ponsel dan akses aplikasi diinstal pada ponsel pengguna. Untuk mengunci paspor adalah digunakan pola atau kesalahan ketik jari. Membersihkan memori permanen dari ponsel sementara dan file crop. Berhenti aplikasi berjalan di latar belakang ini membebaskan memori telepon dan membuat ponsel lebih produktif. Scan sistem file telepon pada subjek dari virus berbahaya, spyware dan phishing program.
Dari penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menjaga keamanan perangkat kita tidak semudah yang kita pikirkan, namun ada terlalu banyak cara yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan ponsel kita. Pertama, pengguna harus sadar akan pentingnya keamanan smartphone dan sadar akan adanya ancaman yang mungkin terjadi ketika menginstal sebuah aplikasi. Yang kedua, perangkat kita harus memiliki proses identifikasi atau proses autentikasi seperti yang tadi dijelaskan. Yang ketiga, mengubah password secara teratur dan backup data atau update atau update software. Yang ketiga, pengguna harus selalu mengunci smartphone dengan pola, sidik jari, wajah, atau yang lainnya. Pengguna harus menginstal antivirus agar ketika kita menginstal aplikasi yang berbahaya, kita dapat mencegah program berbahaya dan mencegah smartphone korup. Namun ada yang berpendapat bahwa aplikasi antivirus di Android tidak efektif dalam menjaga sistem operasi. Sistem Android dibatasi oleh sandbox. Selain itu, antivirus apa ada Android tidak otomatis menghapus perangkat lunak yang ada. Terima kasih.